Dia bukan ulama, bukan ustadz, bukan pula tokoh besar yang sering disebut dalam ceramah. Tapi ketika rohnya dicabut, para malaikat menangis. Ketika rohnya naik ke langit, malaikat penjaga langit berdiri berbaris, seolah menyambut kedatangan kekasih yang lama dirindukan. Dan saat roh itu dibaringkan dalam kubur, Munkar dan Nakir datang untuk menyoal dan menyiksa. Namun kali ini mereka tak sanggup. Mereka tak berkutik. Cahaya yang terpancar dari tubuhnya membuat mereka terdiam. Lalu, siapakah sebenarnya orang ini? Apa yang telah ia lakukan hingga begitu dikenal di langit, meski tak dikenali di bumi? Inilah kisah nyata, tangisan malaikat untuk hamba yang tak dikenal. Simak kisah ini sampai selesai, karena bisa jadi rahasia yang ia bawa adalah kunci keselamatan yang selama ini kita abaikan. Namanya Pak Saiban. Tak ada yang istimewa dari lelaki tua ini jika dilihat dari mata manusia. Ia tinggal di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Rumahnya kecil, berdinding papan yang mulai keropos, dan atap seng yang setiap musim hujan memukul-mukul seperti genderang usang. Setiap pagi, ia mendorong gerobak kecil, bukan jualan besar-besaran, hanya minyak kayu putih, balsam, dan beberapa bungkusan kecil rempah-rempah yang ia beli dari pasar grosir lalu dijual lagi di terminal dan perempatan. Hasilnya tidak banyak, kadang cukup untuk makan hari itu, kadang hanya cukup untuk membeli beras 1/4 kilo. Tetangganya mengenalnya sebagai orang pendiam, ramah, tapi tak suka banyak bicara. Ia tak punya ponsel, tak aktif di majelis RT, tak pernah berbicara soal politik. Tapi setiap kali musola butuh dibersihkan, ia yang datang duluan. Setiap kali ada anak kecil belajar ngaji, ia bantu menyalakan kipas atau membagikan air putih. Orang mengira hidupnya sepi, karena sejak istrinya wafat 5 tahun lalu, ia tinggal sendiri. Anak-anaknya merantau dan jarang pulang. Tapi siapa sangka kesendiriannya justru menjadi jalan paling sunyi untuk mengenal Allah. Tak ada yang tahu apa yang dia lakukan di malam hari. Tapi seorang tetangga pernah melihat dari celah ventilasi Pak Saiban sedang bersujud lama sekali. Dan setelah sujud ia menangis, menggenggam sejadah lusuhnya erat-erat, seolah ada sesuatu yang tak ingin ia lepaskan. Ya Allah, jangan ambil nyawaku kecuali Engkau ridho kepadaku. Doa itu lirih, pelan, nyaris tak terdengar, tapi getarannya seolah mengguncang langit malam itu. Tak pernah ia membanggakan ibadahnya. Ia hanya berkata, "Saya ini orang penuh dosa. Saya ini takut sekali kalau mati dalam keadaan Allah murka." Lalu ia tersenyum dan kembali mendorong gerobaknya yang berderit. Bagi orang-orang, Pak Saiban hanya lelaki tua sederhana. Tapi bagi langit, ia adalah kekasih malam, hamba yang merangkak dalam gelap, membawa luka hidupnya, lalu menaruhnya di hadapan Tuhan dengan linangan air mata. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, setiap malam, di saat kampungnya terlelap, Pak Saiban bangkit dari kasurnya yang tipis. Ia duduk di ujung ranjang, mengusap wajahnya, lalu mengambil air wudhu yang menggigilkan tulang. Dengan tubuh renta yang kadang gemetar, ia tetap berdiri. Sholat 2 rakaat, kadang 4, kadang 8. Tapi selalu ia akhiri dengan satu doa yang tak pernah berubah. Ya Allah, jangan biarkan aku wafat kecuali Kau ridho. Ya Rob, kecuali Engkau ridho. Dan doa itulah yang kelak akan menjadikan malaikat pun tak mampu menahan tangis ketika rohnya kembali ke hadapan Sang Pencipta. Karena ternyata surga merindukan hamba yang tak dikenal di bumi,
tapi setiap malam mengetuk pintu langit dengan sujudnya. Hari itu tak ada yang aneh. Langit mendung menggantung sejak pagi. Angin bertiup pelan, menyusuri gang-gang sempit kampung tempat Pak Saiban tinggal. Burung-burung masih berceloteh di atas genteng. Anak-anak berlari ke sekolah, dan suara tukang sayur bersautan di kejauhan. Pak Saiban seperti biasa mendorong gerobaknya yang tua. Ia melewati jalanan tanah yang mulai becek karena gerimis semalam. Sepatunya yang usang memercikkan lumpur, tapi ia tetap melangkah pelan, seolah tak ingin meninggalkan jejak yang dalam. Beberapa orang menyapa, "Pak, jaga kesehatan ya." Ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Ada sinar yang aneh di wajahnya hari itu. Bukan muram, bukan pula gembira, tapi tenang, sangat tenang. Di ujung terminal, ia bertemu seorang tukang becak yang sedang duduk melamun. Tanpa banyak bicara, Pak Saiban duduk di sebelahnya, membuka bungkusan plastik kecil dari kantongnya. "Ini sisa roti semalam, boleh kita makan bareng?" Tukang becak itu menatapnya. "Pak, saya yang harusnya malu. Sampai segini hidup, baru kali ini ada yang nawarin roti tanpa saya minta." Pak Saiban hanya tertawa kecil. "Roti ini rezeki Allah, kita cuma kebagian bagiannya." Tak lama kemudian ia pamit. "Maaf ya, saya harus pulang lebih awal. Badan rasanya capek hari ini." Tak ada yang menyangka itu adalah pamit terakhir. Menjelang asar, seorang anak kecil dari tetangga sebelah memanggil-manggil dari luar rumah. "Pak Saiban, musola mau mulai ngaji." Tak ada jawaban. Pintu rumahnya tak terkunci. Anak itu mengintip dan menemukan Pak Saiban sudah terbaring di atas sejadahnya. Matanya terpejam, wajahnya bersinar, tangannya masih menggenggam kayu tasbih yang sudah kusam, dan di sampingnya segelas air yang belum sempat diminum. Orang-orang mulai berdatangan. Tak ada yang berani menyentuh. Tak ada pula yang menangis dengan histeris. Yang terdengar hanya bisikan, "Masya Allah, Pak Saiban meninggal dalam keadaan suci." Di sudut rumahnya ada mushaf yang terbuka pada surah Al-Fajr. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Tak seorang pun tahu betapa besar makna ayat itu bagi Pak Saiban. Tapi mungkin itu jawaban dari doanya setiap malam. "Jangan ambil nyawaku kecuali kau hidup." Hari itu langit tetap kelabu, tapi hati orang-orang yang mengenalnya terasa hangat. Karena mereka tahu yang meninggalkan mereka bukan orang besar, bukan orang terkenal, tapi seorang lelaki tua yang hidupnya kecil di mata dunia, namun besar di mata langit. Dari kejauhan, di alam yang tak terlihat mata, para malaikat mulai menunggu perintah untuk menjemput ruh seorang hamba yang namanya tak pernah disebut manusia, tapi disebut-sebut di hadapan arsy oleh para malaikat langit. Karena ternyata lelaki tua dari gang sempit itu sedang bersiap untuk pertemuan terindah dalam hidupnya. Jenazah Pak Saiban dibaringkan di ruang tamu kecil rumahnya. Hanya beralaskan tikar anyaman bambu. Tubuh renta itu diselimuti kain putih sederhana. Tak ada aroma bunga 7 rupa. Tak ada pula spanduk duka. Tak ada pengeras suara yang berkumandang. Tapi entah mengapa, udara hari itu terasa berbeda. Langit tampak kelabu. Gerimis turun perlahan, seperti tangis pelan yang jatuh tanpa suara. Angin membawa aroma tanah yang basah, menyusup ke dalam rumah-rumah warga. Dan setiap yang lewat di depan rumah Pak Saiban tiba-tiba terdiam. Seorang pemuda yang biasa melihat Pak Saiban memberi makan kucing-kucing liar menangis diam-diam di bawah pohon. Anak-anak musola berdiri mematung, membawa Al-Quran kecil mereka sambil mengingat suara lembut Pak Saiban saat mengajar Iqra. Seorang ibu warung duduk di kursi plastiknya, menatap kosong. Dia orang baik, orang paling sabar yang pernah aku kenal. Jenazahnya
dibersihkan oleh 4 tetangga, disaksikan oleh beberapa anak muda yang memaksakan diri untuk ikut karena ingin belajar fardu kifayah. Tapi saat mereka membalikkan tubuh Pak Saiban untuk disucikan, seorang pemuda terdiam kaku. Pak, lihat wajahnya. Wajah Pak Saiban tersenyum. Senyum yang sangat damai, seolah ia sedang bertemu dengan seseorang yang sangat ia cintai. Air matanya masih mengalir, seolah belum selesai menyampaikan rindu. Imam masjid yang mengimami sholat jenazah terisak. Dulu ketika masjid butuh dana untuk memperbaiki tempat wudhu, Pak Saiban datang diam-diam malam hari, meninggalkan amplop tanpa nama. Dan ketika imam membuka kotak itu, ia hanya menemukan tulisan tangan sederhana. Ini bukan sedekah besar, tapi tolong pakai untuk rumah Allah, tanpa tanda tangan. Kini tubuh yang pernah diam-diam berbuat baik itu terbujur kaku di hadapan mereka. Usai sholat jenazah, langit benar-benar menangis. Gerimis menjadi hujan deras saat iring-iringan jenazah bergerak ke pemakaman. Langkah kaki membasahi tanah merah. Orang-orang tak peduli tubuh mereka kuyup, karena mereka tahu mereka sedang mengiringi lelaki yang semasa hidupnya sering dilupakan, tapi hari itu dirindukan semua orang. Ketika liang lahat mulai digali, tiba-tiba tanah di bawahnya mengeluarkan uap. Ini hangat, bisik salah satu penggali. Yang lain mengangguk tapi memilih diam, karena mereka yakin ini bukan tanah biasa. Usai dimasukkan ke dalam kubur dan tali kafan terakhir dilepaskan, suara imam kembali terdengar. Saudara kita ini bukan orang mahsyur, tapi ia wafat dalam keadaan suci, tersenyum dan ditangis langit. Beberapa orang mulai menitikkan air mata, tapi tak ada yang tahu. Di saat itu, di alam yang tersembunyi dari mata manusia, para malaikat menatap satu sama lain. Dan tiba-tiba dari arah langit datang barisan cahaya, lembut, putih, menenangkan. Mereka bukan makhluk biasa. Itulah para malaikat yang diperintahkan untuk menyambut roh seorang hamba yang tak dikenal manusia, tapi dicintai oleh langit. Tangisan langit hari itu bukan sekadar hujan. Ia adalah bukti bahwa seorang hamba kecil yang tulus telah pulang dengan cara yang paling mulia. Tanah merah telah menutup seluruh tubuh Pak Saiban. Tak ada lagi suara manusia, tak ada lagi pelukan, tak ada lagi haru, hanya kesunyian pekat dan alam yang berbeda. Saat orang-orang meninggalkan pemakaman dengan langkah tertunduk, sesuatu yang tak terlihat oleh mata mulai terjadi di dalam kubur. Di balik gelapnya liang lahat, ruh Pak Saiban masih tersenyum. Tiba-tiba tanah di sisi kanan dan kiri menggulung, menyempit seperti hendak menghimpit seluruh tubuh. Itu yang disebut dengan himpitan kubur yang tak terelakkan oleh siapapun. Tapi sebelum tanah itu menyentuh tubuhnya, udara di sekeliling Pak Saiban berubah hangat, seolah ada pelindung tak kasat mata yang menyelimuti jasadnya. Dua makhluk agung muncul, besar, berwibawa. Wajah mereka seperti kilat, dan suara mereka mengguntur seperti guntur di musim hujan. Mereka adalah Mungkar dan Nakir. Dengan suara tegas dan menggema, mereka bertanya, "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Pak Saiban tersenyum. Suara lirih keluar dari bibirnya yang telah beku. "Rabbi Allah, Rabbku Allah, Rabbku adalah Allah." Kedua malaikat itu bertukar pandang. Lalu satu lagi pertanyaan dilontarkan. "Ma dinuka? Apa agamamu?" Dengan suara tenang dan ringan, Pak Saiban menjawab, "Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam." Lalu pertanyaan terakhir, "Siapa lelaki yang diutus kepada kalian?" Pak Saiban menunduk sejenak, seperti ingin mencium tanah. Air mata kembali mengalir di wajahnya. "Huwa Muhammad, Nabi Muhammad. Aku mencintainya meski belum pernah melihat wajahnya." Begitu selesai menjawab, suasana berubah. Cahaya lembut memenuhi kuburnya.
Dinding tanah yang tadinya sempit menjauh, meluas sejauh mata memandang. Pak Saiban seolah berada di taman hijau dengan aroma kasturi, suara burung yang merdu, dan kesejukan abadi. Dua malaikat itu tersenyum dan sesuatu yang langka terjadi. Mereka tidak pergi, mereka duduk di dekat Pak Saiban, memandang wajah damainya, seolah sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, malaikat lain datang membawa berita dari langit. Wahai roh yang tenang, bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebelum manusia mengenalmu. Seketika itu, taman kubur Pak Saiban dipenuhi cahaya keemasan. Bahkan para malaikat penjaga langit yang biasa menyaksikan para nabi pun berdiri memberi salam. Salam kesejahteraan untuk hamba Allah yang sembunyi dalam kebaikan. Tak satu pun dari mereka menyebut nama, karena di sisi langit nama tak lagi penting. Yang tercatat di lembaran langit hanyalah hamba yang mencintai Allah dalam sepi dan takut kepadanya dalam sunyi. Itulah Pak Saiban. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di sisi Allah ia adalah hamba yang membuat para malaikat menangis, karena akhirnya ia pulang. Beberapa hari setelah pemakaman Pak Saiban, kampung kecil itu kembali ke rutinitas biasa. Warung-warung dibuka, anak-anak kembali bermain di pematang sawah, dan suara ayam bersautan setiap pagi seperti sebelumnya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Rasa kehilangan masih menggantung di udara. Ada hening yang aneh setiap melewati surau tua di ujung kampung. Karpet yang biasa dipakai Pak Saiban kini tergulung. Sudut tempat ia sujud tampak kosong, seolah bumi merindukan sentuhannya. Dan saat itulah rahasia demi rahasia mulai terkuak. Bukan dari ceramah, bukan dari tulisan, melainkan dari kisah-kisah sederhana yang berhamburan dari mulut ke mulut. Pak Saiban itu yang dulu selalu gantikan uang listrik masjid kalau telat dibayar, kata Pak RT pelan. Kadang diam-diam dia masukkan amplop ke dalam celengan musola. Enggak banyak, tapi rutin, bertahun-tahun. Tak ada yang tahu, ia tak pernah bicara, tak pernah meminta pujian. Anakku pernah mau berhenti sekolah, gak punya seragam, gak bisa bayar SPP. Tahu-tahu ada amplop nyelinap di bawah tikar. Isinya cukup buat 2 bulan, ujar seorang janda sambil menyeka air mata. Tak ada nama, tak ada tulisan, tapi entah kenapa semua orang merasa itu dan Pak Saiban. Dan kabar paling mengejutkan datang dari seorang pemuda penjaga warung. Waktu saya sakit, gak bisa kerja, istri mau lahiran, ada orang datang ngantar beras, telur, minyak. Mukanya ditutup sarung, cuma bilang ini titipan Allah. Saya lihat dari jauh, itu Pak Saiban. Makin hari, kisah-kisah itu terus muncul, satu demi satu, dan semuanya punya benang merah yang sama. Kebaikan yang dilakukan dalam diam. Tak ada unggahan, tak ada foto, tak ada bukti, hanya jejak-jejak kebaikan yang terus mengalir, yang selama ini bersembunyi di balik kesederhanaan. Pak Saiban adalah orang yang kalau bersedekah, tangan kirinya benar-benar tak tahu apa yang diberi tangan kanannya. Ia tak pernah bicara soal amalnya, karena ia lebih sibuk membisikkan doa-doa malamnya. Dan mungkin itulah rahasia kenapa langit menangis saat ia dipanggil pulang. Bahkan tukang gali kubur pun berkata, baru kali ini saya gali kubur yang baunya harum sekali, seperti bunga tapi lembut menenangkan. Anak-anak kecil yang dulunya selalu diajari mengaji dengan suara pelan di sore hari mulai berkumpul kembali. Mereka duduk di teras surau menunggu, padahal tak ada lagi yang datang, karena mereka rindu. Dan di tengah rindu itulah kampung itu mulai berubah. Anak-anak muda yang dulunya malas ke masjid kini mulai ikut berjamaah. Warga yang tadinya mulai saling acuh kini mulai saling sapa dan bantu. Semua karena satu orang yang tak pernah berdakwah lewat lisan, tapi menjadi cahaya lewat perbuatan. Mereka baru sadar bahwa hamba kecil yang mereka anggap biasa itu telah menanam kebaikan di banyak hati tanpa pernah meminta balasan. Dan mungkin
Inilah makna dari sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang tersembunyi. Mereka tidak dikenal di bumi, namun sangat dikenal oleh penghuni langit. Dan Pak Saiban adalah salah satu darinya. Apa yang membuat seorang hamba besar di hadapan Allah? Bukan jumlah pengikut, bukan viral namanya, bukan popularitas yang meledak di dunia maya, tapi bisikan doa di tengah malam, langkah kakinya yang menyapa masjid ketika semua tertidur, dan tangannya yang memberi tanpa pernah ingin dilihat siapapun. Pak Saiban adalah cermin bagi kita semua. Ia mengingatkan kita bahwa syiar tak selalu lewat mikrofon, tapi juga lewat diam yang penuh makna. Ia tak pernah berceramah, tapi hidupnya adalah ceramah. Ia tak pernah jadi panitia dakwah, tapi setiap langkahnya adalah dakwah. Betapa sering kita menunda kebaikan karena menunggu kesempatan besar, padahal kebaikan sejati justru tumbuh dari hal yang kecil, yang dilakukan terus-menerus dengan tulus. Tak perlu menunggu kaya untuk bersedekah, tak perlu menjadi ustadz untuk mengajak kebaikan, tak perlu populer untuk menjadi orang yang dikenal langit. Dalam dunia yang semakin bising ini, di mana amal seringkali dibarengi niat untuk dilihat, kisah Pak Saiban ini menyentak kesadaran kita. Ternyata hamba-hamba yang menaklukkan langit dengan amal yang tersembunyi, yang tak peduli dengan panggung, karena yang mereka cari hanya ridho Tuhan. Mereka tidak viral di dunia, tapi disebut-sebut di langit. Mereka tidak punya nama besar, tapi malaikat berdiri menghormati jenazahnya. Dan lebih dari itu, mereka hidup bukan untuk dikenang manusia, tapi untuk dicintai Allah. Sebagaimana hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, yang menyembunyikan amalannya. Renungkan saudaraku, berapa banyak dari amal kita yang masih kita sisakan hanya untuk Allah? Masih adakah sedekah yang tak kita unggah? Masih adakah malam di mana hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita menangis? Pak Saiban telah wafat, tapi pelajarannya hidup. Ia mengajari kita bahwa kadang yang terlihat kecil di bumi ternyata adalah raksasa di sisi Allah. Jika kalian sedang diuji, ingatlah kisah Pak Saiban, bahwa kesabaran tak pernah sia-sia, dan di balik setiap cobaan Allah telah menyiapkan kemudahan. Tulis di komentar, apakah kalian pernah bertemu seseorang yang sederhana tapi sangat membekas dalam hidup kalian? Mari berbagi hikmah bersama. Jangan lupa tekan like jika kisah ini menyentuh hati kalian. Share agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat, dan subscribe untuk terus mendengar kisah penuh hikmah seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kesabaran. Setelah malaikat maut mencabutnya, rombongan malaikat berwajah hitam langsung mengambil ruh tersebut dalam sekejap dan membungkusnya dengan kain wol kasar. Keluarlah bau paling busuk yang pernah tercium di atas muka bumi. Lalu ruh tadi dibawa ke langit, hingga sampailah mereka ke langit dunia, lalu meminta izin agar dibukakan pintu langit, namun tidak diizinkan. Malam itu ialah malam pertama di alam kubur. Pernahkah engkau melihat kuburan? Pernahkah engkau melihat gelapnya kuburan? Pernahkah engkau melihat sempit dan dalamnya liang lahat? Pernahkah engkau membayangkan kengerian dan kedahsyatan alam kubur? Sadarkah engkau bahwa kuburan itu dipersiapkan untukmu dan untuk orang-orang selain darimu? Bukankah telah silih berganti melihat teman-teman, orang-orang tercinta, dan keluarga terdekatmu diusung dari dunia fana ini ke kuburan? Apakah malam pertama kita di alam kubur nanti nikmat atau penuh derita dan sengsara? Wahai anak Adam, apa yang telah engkau persiapkan saat malam pertamamu nanti di alam kubur? Tidakkah engkau tahu bahwa ia adalah malam yang sangat mengerikan? Malam yang karenanya para ulama serta orang-orang yang soleh menangis dan orang-orang bijak mengeluh. Bila engkau berada di kuburmu pada malam pertama, demi Allah,
fikirkanlah nasibmu dan apa yang akan terjadi padamu di sana. Hari ini kita berada di dunia yang penuh kebahagiaan, dengan anak, keluarga, dan sahabat dekat. Bayangkan, jika esok hari diri kita berada di malam pertama di dalam dunia yang kelam gelap gulita, lilin-lilin yang menerangi adalah amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Sekujur tubuh tidak dapat bergerak bebas karena himpitan tanah yang dimana bantalnya pun terbuat dari tanah. Dan ketika kita membuka mata, diri kita merasakan kepengapan. Sekujur tubuh tidak dapat digerakkan. Keinginan berteriak namun tidak dapat tersampaikan. Dan inilah malam pertama di alam kubur. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa dan fitnah kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Ta'ala dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah Ta'ala baginya, ia mengatakan, ya Rabb, jangan engkau datangkan kiamat. Karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadits menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah yang membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Disyahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Hadis riwayat Ahmad disyahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Syahihul Jami'. Kebanyakan manusia tidak tahu bahwa kelak di dalam kubur, setiap jenazah bakal mengalami fitnah, ujian berat. Sedemikian beratnya fitnah itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya sebagai fitnah yang menyerupai fitnah Dajjal.
inilah peristiwa besar pertama di alam akhirat yang akan dilalui oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di kubur kalian setara atau hampir sama dengan fitnah Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Dalam sebuah hadits yang panjang dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perjalanan pertama ruh di alam barzakh. Sesungguhnya hamba yang beriman bila bersiap menghadapi alam akhirat dan meninggalkan dunia, malaikat-malaikat akan turun kepadanya seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya lantas berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Keluarlah ruhnya mengalir dari jasadnya seperti mengalirnya air dari wadah. Kemudian rombongan malaikat yang membawa kafan dan wewangian dari surga langsung mengambil ruh tersebut dan tidak membiarkannya tetap di tangan malaikat maut walau sekejap mata. Kemudian mereka memakaikan ruh tersebut kafan dan wewangian dari surga. Terciumlah bau kasturi yang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi dari ruh tersebut. Para malaikat lalu naik membawa ruh tersebut. Tibalah rombongan malaikat tersebut ke langit. Mereka meminta izin supaya pintu langit dibukakan untuk mereka. Kemudian dibukalah pintu langit, maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya. Hingga tibalah para malaikat ke langit yang di atasnya ada Allah. Allah Azza wa Jalla lalu berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di Iliyin. Kemudian kembalikanlah ia ke bumi. Karena darinya lah aku menciptakan mereka. Kepadanya aku mengembalikan mereka. Dan darinya pula aku membangkitkan mereka di kesempatan yang lain." Lalu ruh tersebut pun dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Lalu keduanya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Dia, si mayit, menjawab, "Rabbku adalah Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku adalah Al-Islam." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Beliau utusan Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah ilmumu?" Dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya." Lalu seorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga. Dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, 'Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan.' Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?' Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang syalih." Maka ruh itu berkata, "Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku." Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya hamba yang kafir jika akan berpisah dengan dunia dan menghadapi akhirat, turunlah rombongan malaikat berwajah hitam kepadanya sambil membawa kain wol kasar. Datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya, lantas berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan amarah Allah." Maka ruhnya terpencar-pencar di dalam jasadnya. Malaikat maut kemudian mencabut nyawanya seperti orang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Setelah malaikat maut mencabutnya, rombongan malaikat berwajah hitam langsung mengambil ruh tersebut dalam sekejap dan membungkusnya dengan kain wol kasar. Keluarlah bau paling busuk yang pernah tercium di atas muka bumi. Lalu ruh tadi dibawa ke langit, hingga sampailah mereka ke langit dunia.
lalu meminta izin agar dibukakan pintu langit, namun tidak diizinkan. Rasulullah kemudian membaca ayat yang artinya tidak akan dibukakan bagi mereka, orang-orang kafir, pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa memasuki lubang jarum. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tulislah namanya di sijin, di bumi paling bawah." Dicampakkanlah ruh tersebut. Lantas Rasulullah membaca ayat yang artinya, barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Lalu ruh tadi dikembalikan ke jasadnya. Datanglah dua malaikat dan memerintahkannya untuk duduk. Keduanya bertanya, "Siapa Rabbmu?" Dia menjawab, "Hah, tidak tahu." Malaikat bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Hah, tidak tahu." Malaikat bertanya lagi, "Siapa orang yang telah diutus kepada kalian?" Ia kembali menjawab, "Hah, tidak tahu." Kemudian terdengar suara dari langit, "Hambaku berdusta, hamparkanlah neraka untuknya dan bukakanlah pintu menuju neraka." Maka hawa panas dan bau busuk neraka menghampiri orang tersebut. Kemudian kuburnya disempitkan sampai tulang rusuknya patah dan bersilangan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan, keburukan kepadamu." Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan?" Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan lainnya secara ringkas dinilai syahih oleh ahli hadits Syaikh Albani dalam Syahihul Jami. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dengan mengutip hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam syahihnya, sesungguhnya orang mati dapat mendengar suara langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkannya. Jika ia seorang mukmin, maka salat berada di dekat kepalanya, puasa berada di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya, perbuatan baik seperti berkata benar, silaturahim, dan perbuatan baik kepada manusia berada di dekat kaki. Ia lalu didatangi oleh malaikat dari arah kepalanya. Maka syalat berkata, "Di arahku tidak ada jalan masuk." Kemudian ia didatangi dari sebelah kanan, maka puasa berkata, "Di arahku tidak ada jalan masuk." Kemudian ia didatangi dari sebelah kiri, maka zakat berkata, "Di arahku tidak ada jalan masuk." Kemudian ia didatangi dari arah kedua kakinya, maka perbuatan baik, seperti berkata benar, silaturahim, dan berbuat baik kepada manusia, berkata, "Di arahku tidak ada jalan masuk." Lalu dikatakan kepadanya, "Duduklah." Ia pun duduk. Kepadanya ditampakkan bentuk serupa matahari yang hampir terbenam. Ia ditanya, "Siapa lelaki ini yang dulu bersama kalian? Apa pendapatmu tentangnya?" Ia menjawab, "Tinggalkan aku ingin salat." Mereka menyahut, "Sungguh kamu akan melakukannya, tetapi jawablah pertanyaan kami." Ia berkata, "Apa pertanyaan kalian?" Mereka menanyakan, "Apa pendapatmu tentang lelaki ini yang dulu bersama kalian? Apa persaksianmu terhadapnya?" Ia menjawab, "Aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah, dan dia membawa kebenaran dari Allah." Lalu dikatakan kepadanya, "Dengan dasar keimanan itulah kau telah hidup, dan dengan dasar itu kau telah mati, dan dengan dasar itu pula kau akan dibangkitkan, insya Allah." Kemudian dibukakan baginya pintu surga, lalu dikatakan kepadanya, "Ini tempat tinggalmu di surga dan segala yang telah Allah siapkan untukmu." Ia bertambah senang dan gembira. Kemudian dibukakan pintu neraka, dan dikatakan, "Itu adalah tempat tinggalmu, dan segala yang telah Allah siapkan untukmu jika kau mendurhakainya." Ia bertambah senang dan gembira. Kemudian kuburnya diluaskan seluas 70 hasta dan diterangi cahaya.
jasadnya dikembalikan seperti semula, dan ruhnya dijadikan di dalam penciptaan yang baik, yaitu burung yang bertengger di pohon surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kematian itu pasti. Ia tidak meleset meski hanya sedetik. Ia bisa datang dengan tiba-tiba. Kematian itu misteri. Wahai orang tua yang telah bongkok punggungnya dan dekat ajalnya, apakah engkau telah bersiap-siap menghadapi malam pertama? Wahai pemuda gagah yang bergelimang harta dan sejuta asa, apakah engkau telah siap menghadapi malam pertama? Ia adalah malam pertama dengan 2 wajah. Mungkin menjadi malam pertama bagi malam-malam surga berikutnya, atau menjadi malam pertama bagi malam-malam neraka selanjutnya. Na'udzubillah, semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam. Malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah. Mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya. Tinggal tulang-tulang yang memutih. Dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayyuhi rabbuka hadzal izam, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca. Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang qul, katakan ya Muhammad kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa setelah mati akan hidup lagi, kepada siapa saja yang tak percaya bahwa tulang belulang ini akan bangkit lagi. Yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah, yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada, dia buat menjadi ada. Maka membuat yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia balikkan lagi menjadi ada. Dia kuasa. Yasin juga yang berkata, Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, innama amruhu, lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa, semua akan menghadap Allah sampai 3 kali diulang, dibaca di malam Jumat.
Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. 3 kali diulang. Muhdarun, muhdarun, muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun, yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Engkau didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik puluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu. Berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan 3 bulan. Dia tak menuntut, dia senyum. Dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah Ta'ala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, tangan akan bicara. Bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat. Tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan Iqra baca Quran, Iqra baca Yasin, malam Jumat Iqra baca surat Al-Kahfi. Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca, karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa. Sampul penutupnya dosa. Bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya, kenapa aku hidup hanya dosa saja. Saat itu dia mendengar teriakan azab. Saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama. Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fi. Alif Lam Mim tanzil, sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca? Teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunat. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun. Ila ajalin qarib,
Sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur, tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Banyak silap salah kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau. Tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertaubat, tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali engkau ya Allah. Malam ini kami bermunajat, kami angkat kedua tangan, memohon ampunan kepada engkau ya Allah. Bayangkan di hari kiamat nanti, seseorang datang dengan wajah penuh cahaya, membawa amal yang tampak banyak, sholatnya rajin, puasanya sempurna, sedekahnya tak terhitung. Tapi tiba-tiba semua itu lenyap, hilang seperti debu tertiup angin. Ia menatap keheranan, sementara catatan amalnya kosong. Lalu malaikat berkata dengan suara tegas, "Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tampak ringan di lisanmu, namun berat di timbangan dosa." Sahabat Sirah Official, sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah sholawat di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 12 kalimat yang tampak biasa, namun dihitung sebagai dosa besar. Kalimat yang sering terucap tanpa disadari, tapi bisa menyeret seseorang menuju murka Allah. Setiap kata yang keluar dari lisan bukan hanya bunyi, tapi saksi yang kelak berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan oleh para ulama bahwa ada seorang hamba yang berkata satu kalimat saja yang menurutnya ringan, tapi karena kalimat itu mengandung penghinaan kepada agama, Allah murka padanya. Lalu ia dilempar ke dalam neraka sedalam 70 tahun perjalanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang bisa mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah ridha,
dan karena itu Allah mengangkat derajatnya. Namun seseorang juga bisa mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka, dan karena itu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lisan kecil bentuknya, tapi besar akibatnya. Ia bisa menyelamatkan, bisa pula menghancurkan. Banyak orang masuk neraka bukan karena perbuatan tangan atau kaki, tapi karena ucapan yang tak dijaga. Dan inilah 12 kalimat yang tampak sepele, namun bisa menjadi dosa besar. Pertama, kalimat kesombongan dan merendahkan orang lain. Ketika seseorang berkata dengan nada congkak, "Ah, siapa dia dibanding aku?" Atau, "Aku lebih baik dari dia." Kalimat ini serupa dengan ucapan iblis ketika menolak sujud kepada Nabi Adam. "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah." Kesombongan dalam ucapan adalah awal kehancuran. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kedua, kalimat putus asa dari rahmat Allah. Kadang seseorang berkata, "Aku ini banyak dosa, tidak mungkin Allah mengampuni aku." Padahal ucapan ini menunjukkan buruk sangka kepada Rabb-Nya. Putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ketiga, kalimat menyalahkan takdir. Ucapan seperti, "Andai saja aku tidak menikah dengannya, hidupku akan lebih bahagia." Atau, "Seandainya aku tidak melakukan itu, aku tidak akan rugi." Ucapan seperti ini menunjukkan penolakan terhadap takdir Allah. Rasulullah bersabda, "Seandainya adalah pintu masuk bagi syaitan." Hadis riwayat Muslim. Maka gantilah dengan ucapan, "Qadarallahu wa ma syaa fa'ala." Allah telah menetapkan, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Keempat, kalimat menghina atau mengejek agama. Saat seseorang bergurau dengan berkata, "Ah, ustadz itu sok suci," atau "Sholat 5 waktu tidak menjamin masuk surga." Berhati-hatilah. Dalam surah At-Taubah ayat 65-66, Allah mengabadikan kisah orang-orang yang bercanda dengan agama, lalu Allah berfirman, "Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Janganlah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir setelah beriman." Satu kalimat canda bisa menghapus iman, bila diucapkan dengan hati yang meremehkan. Sahabat, bayangkan betapa beratnya timbangan lisan di akhirat. Setiap huruf akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan, malaikat pencatat tidak pernah lengah. Dalam surah Kaf ayat 18 disebutkan, "Tiada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat." Hati-hatilah dengan lisan, karena dari sanalah kehormatan seseorang bisa jatuh, atau derajatnya diangkat setinggi langit. Kelima, kalimat ghibah dan fitnah. Inilah penyakit lisan yang paling sering diremehkan. Saat lidah mulai membicarakan aib orang lain, seolah itu hal ringan, padahal di sisi Allah itu lebih busuk dari bangkai. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya." Bayangkan, Allah menggambarkan ghibah seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Bau busuknya tidak tercium di dunia, tapi kelak akan tercium di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah adalah engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka." Para sahabat bertanya, "Bagaimana jika yang aku katakan itu benar?" Rasul menjawab, "Jika benar, engkau telah menggibahinya. Jika tidak benar, engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Keenam, kalimat sumpah palsu. Sumpah palsu adalah senjata orang yang ingin menutupi kebohongan. Ucapan, "Demi Allah, aku tidak melakukannya," padahal ia tahu dirinya berdusta, bisa menjadi azab yang besar di hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sumpah palsu bukan hanya keluar di pengadilan, tapi juga di antara manusia sehari-hari. Demi uang, demi kehormatan, atau demi terlihat benar, seseorang berani menyebut nama Allah untuk membenarkan kebohongannya. Ingatlah, tidak ada harga yang sepadan dengan murka Allah. Ketujuh, kalimat pengadu domba. Lisan yang menyebarkan permusuhan di antara saudara adalah lisan yang akan dibakar di neraka. Orang seperti ini tidak hanya berdosa, tapi juga menghancurkan persaudaraan. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengadu domba adalah orang yang datang ke A dengan berkata, tahukah kamu, si B bicara buruk tentangmu? Lalu ia mendatangi B dengan ucapan serupa. Akibatnya, hati retak, hubungan rusak, dan permusuhan tumbuh. Padahal, satu kalimat dari lisan yang kotor itu cukup untuk memadamkan kasih sayang bertahun-tahun. Kedelapan, kalimat sia-sia dan tak bermanfaat. Banyak orang menghabiskan waktunya berbicara hal yang tidak perlu. Obrolan kosong, gosip tak berguna, canda tanpa arah, semuanya dicatat. Rasulullah bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ucapan yang sia-sia membuat hati keras dan waktu terbuang. Setiap kata adalah energi hidup. Ketika dihabiskan untuk yang tidak bernilai, maka hidup pun kehilangan berkah. Bayangkan, jika setiap kata yang keluar dari lisanmu adalah peluru yang menembus lembar catatan amal. Betapa cepat lembar itu bisa penuh dosa bila tak dijaga. Sahabat, banyak orang terjerumus ke neraka bukan karena kekurangan amal, tetapi karena lisannya tidak dijaga. Ada orang yang setiap hari berzikir, tapi lisannya juga menghina saudaranya. Ada yang sering membaca Al-Quran, tapi mulutnya suka mengeluh dan menebar kebencian. Maka semua amalnya bisa sirna. Rasulullah pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Rasul menjawab, celakalah engkau wahai Mu'adz. Bukankah kebanyakan manusia diseret ke dalam neraka di atas wajah mereka hanya karena hasil dari lisannya? Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah betapa berat akibat dari ucapan yang tak terkendali. Lisan bisa menumbuhkan pahala sebesar gunung, tapi juga bisa menggali lubang neraka selebar dunia. Karena itu, jagalah lisanmu lebih dari menjaga harta dan kehormatanmu. Bila hendak berbicara, pikirkan 3 hal. Apakah benar? Apakah bermanfaat? Apakah perlu diucapkan? Jika tidak, diam lebih baik. Sebab diam pun bisa menjadi ibadah bila dilakukan karena takut pada dosa. Kesembilan, kalimat mendoakan keburukan untuk orang lain. Betapa sering seseorang, saat marah, melontarkan doa yang mengerikan untuk saudaranya sendiri. Biar saja dia celaka, atau semoga hidupnya hancur. Padahal, bisa jadi doa itu kembali kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, anak-anak kalian, dan harta kalian, agar tidak bertepatan dengan waktu mustajab, lalu doa itu dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Satu ucapan kebencian bisa menjadi panah yang kembali mengenai diri sendiri. Betapa banyak manusia yang binasa bukan karena musuhnya, tapi karena lisannya sendiri yang menjeratnya dalam doa buruk yang ia ucapkan. Kesepuluh, kalimat berdusta dan membuat cerita palsu. Dusta adalah kunci dari segala keburukan. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa banyak yang berbohong demi hiburan, demi pujian, atau sekadar ingin terlihat menarik. Bahkan ada yang membuat cerita palsu di media sosial, memalsukan kisah demi sensasi. Mereka tidak sadar bahwa setiap huruf kebohongan akan menjadi bara api yang membakar mulut di akhirat nanti. Dusta adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Sekali terbiasa, hati akan gelap, dan nur kejujuran akan padam. Kesebelas, kalimat mengutuk dan menghina. Ada orang yang dengan mudah mengucap kata laknat, bodoh, terkutuk, atau celaka kamu. Rasulullah bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci,
bukan pula orang yang suka melaknat. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap kutukan yang keluar dari lisan akan melayang, lalu mencari tempatnya. Jika orang yang dikutuk tidak layak, maka kutukan itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Berhati-hatilah dengan ucapan, karena lidah yang mudah melaknat akan menumbuhkan hati yang keras. Dan hati yang keras jauh dari rahmat Allah. Ke-12, kalimat meremehkan dosa. Ucapan seperti, "Ah, cuma dosa kecil," atau "tidak apa-apa, nanti juga istighfar." Kalimat ini bisa menjadi bukti bahwa hati sudah mulai beku terhadap dosa. Rasulullah bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil, karena bila ia berkumpul pada seseorang, niscaya akan membinasakannya." Hadis riwayat Ahmad. Para salaf menggambarkan dosa kecil seperti percikan api di padang kering. Satu percikan bisa menjadi kobaran besar bila tidak segera dipadamkan dengan taubat. Sementara orang yang beriman memandang dosanya seperti batu besar di atas kepala yang siap jatuh. Sedangkan orang munafik memandang dosanya seperti lalat yang hinggap di hidung lalu diusir begitu saja. Sahabat, inilah 12 kalimat yang tampak biasa namun dihitung sebagai dosa besar. Semuanya keluar dari mulut, dari lisan yang Allah anugerahkan untuk berzikir dan menebar kebaikan, tapi sering disalahgunakan untuk hal yang sia-sia atau bahkan membawa murka. Renungkanlah, berapa banyak dari ucapan kita hari ini yang benar-benar membawa keberkahan, ataukah lebih banyak yang akan menjadi beban di timbangan amal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini sederhana, tapi seolah menjadi pagar pengaman bagi lisan kita. Jika yang hendak diucapkan tidak membawa manfaat, maka diam adalah pilihan terbaik. Sebab diam dengan niat menjaga diri dari dosa akan dihitung sebagai ibadah. Bayangkan saat hari perhitungan tiba, ketika lidah yang setiap hari digunakan untuk berbicara, akhirnya berkata kepada pemiliknya, "Engkau telah membuatku bersaksi atas dirimu sendiri." Lalu malaikat menundukkan kepala, dan bumi menjadi saksi. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua kata, semua keluhan, semua canda yang melampaui batas, semuanya akan ditampakkan. Dan di saat itu, setiap manusia berharap, andai saja dulu ia lebih banyak diam. Maka, jagalah lisanmu seperti engkau menjaga jantungmu. Karena dari lisanlah kebahagiaan bisa lahir, dan dari lisan pula kehancuran bermula. Hiasi lisan dengan zikir, dengan salam, dengan doa, dan ucapan yang menenangkan hati. Sebab lisan yang terjaga adalah tanda hati yang hidup, dan hati yang hidup adalah hati yang dicintai Allah. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan sia-sia, menyucikannya dari kebohongan, dan mengisinya dengan kalimat yang diridhainya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah anak panah yang tidak bisa ditarik kembali. Sekali ia dilepaskan, ia akan terbang menuju takdirnya, membawa kebaikan atau menimbulkan bencana. Lisan bisa menjadi sumber cahaya, namun bisa juga menjadi bara neraka. Ia bisa mempersatukan hati, tapi juga bisa memecah belah umat. Karena itu, menjaga lisan bukan hanya adab, tetapi kewajiban yang menunjukkan kedalaman iman. Pernah suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Rasul menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu beliau ditanya, "Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Maka Rasul menjawab, "Mulut dan kemaluan." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa jelas bahwa lisan memiliki kekuatan untuk menentukan arah akhir kehidupan seseorang. Bayangkan saat hari pembalasan tiba. Semua anggota tubuh kita menjadi saksi. Tangan bersaksi tentang apa yang pernah digenggam, kaki bersaksi tentang kemana ia melangkah, dan lisan bersaksi tentang apa yang pernah diucapkan. Tidak ada yang bisa berbohong di hadapan Allah. Saat itulah setiap kata yang dulu diucapkan dengan enteng akan berubah menjadi beban yang menghantam dada. Setiap olok-olok, setiap hinaan, setiap dusta, setiap keluh kesah yang melampaui batas, semuanya akan berdiri sebagai saksi yang tak bisa dibantah. Namun sahabat, kabar gembira bagi orang yang menjaga lisannya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lisan,
dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluan, maka aku jamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Betapa besar kemuliaan bagi orang yang mampu menahan lidahnya dari ucapan yang sia-sia. Cukup dengan diam di saat marah, menahan diri di saat difitnah, dan berkata lembut di saat mampu membalas. Itu sudah menjadi bukti kebesaran jiwa seorang mukmin. Sahabat, dunia ini hanya sementara. Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, termasuk memperbaiki ucapan. Mari jadikan lisan ini alat dakwah, alat untuk menyebarkan kebaikan, alat untuk menenangkan hati orang lain. Ucapkan hanya yang baik, doakan meski disakiti, diam meski mampu membalas. Karena pahala orang yang menahan lisannya lebih besar daripada yang membalas dengan kata-kata. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang lisannya basah dengan zikir, hatinya hidup dengan keimanan, dan amalnya diterima oleh Allah. Ya Allah, jagalah lisan kami dari dusta, dari gibah, dari fitnah, dari ucapan yang menyakiti hati orang lain. Jadikan setiap kata kami menjadi cahaya di dunia dan penolong kami di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya berceramah dalam masjid di tengah orang Islam. Orang bertanya tentang patung, saya jawab menurut hadis Nabi, dilaporkan. Tak takutkah Ustadz Somad? Apa yang kutakutkan sebanyak ini orang membela? Ya, dalam masjid. Kalau di luar nanti ngeri-ngeri sedap juga kurasa. Andai Abdul Somad hilang, andai Abdul Somad lenyap, andai Abdul Somad mati, 1000 Abdul Somad akan bangkit dari Sumatera Utara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu harmonis ini mesti kita jaga. Semen, kerikil, batu bata, pasir, cat, mereka bekerja sama. Akhirnya berdirilah masjid yang gagah dan perkasa, Masjid Agung Medan Sumatera Utara. Betul? Oh, ini gambar saya ini yang diambil mereka ini, di share kemana-mana ini. Cincin kesayangan. Katanya batu mahal warna hijau, tinggal. Apa yang dibawa mati menghadap Allah? Sedekah. Orang mati itu dikubur ditanya, hei mayat, hei jenazah. Saya nunjuk jenazah ini ke bawah. Nanti kalau saya tunjuk, hei jenazah, pas tepat mati pula. Udah, kena lapor pula sekali lagi. Nah, besok tak keluar-keluar. Yang lamanya belum selesai, tambah pula lagi. AC, di mana-mana AC itu, AC. Hidup. AC ini dari Korea ini. Ini AC ini dari Korea, tengok mereknya Samsung. Kalau dari Makkah Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Nanti itu singgung dilaporkan pula lagi. Payah kali lah ceramah ini. Makin lama kita bercakap nih makin banyak salah, makin lama. Nauzubillah. Semoga Ustadz selalu diberkahi umur yang panjang. Amin. Kalau nanti Ustadz ditangkap, janganlah. Apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustadz? Mancing-mancing aja. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam, menjelaskan akidah umat, bukan di TV One, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna 'alal qaumil zalimin, bantu kami menghadapi orang zalim. Amin. Wansurna 'alal qaumil munafiqin, bantu kami menghadapi orang-orang munafik ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan.
Nabi dan Rasul terus. Nah tadi terakhir kali Nabi Muhammad. Kalau kata kabarnya pada Nabi. Pada terakhir kali Nabi Muhammad SAW setelah finish 40 tahun kemudian baru kiamat. Karena kita usul yang 5 kasih ini dia start dan finish. Start Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah habis. Finishnya adalah berakhirnya keberadaan umat Islam di muka bumi ini secara serentak, yaitu bila terjadinya tanda besar kiamat nomor 7, ya, terjadinya tanda besar kiamat nomor 7, berhembus angin lembut kematian dari Yaman. Angin itu berbau wangi kesudi. Dengan cepat angin ini membungkus bumi. Siapapun orang beriman yang ada di muka bumi ini, ketika terkena angin ini, tersentuh olehnya kulitnya oleh angin ini, terhirup olehnya, di situ tempat itu juga langsung ternyata meninggal dunia. Serentak satu dunia orang yang terkenalnya oleh beriman dengan Allah meninggal dunia. Maka berikutnya adalah Rasulullah yang tersisa itu adalah orang yang tidak kenal lagi dengan Allah. Mereka yang menyaksikan kiamat besar yang di alam semesta. Ya, Bapak Ibu, dari start ke finish berapa lama? Menurut Rasulullah dan Rasulullah 1400 tahun itu Hijriah, 1500 tahun itu Hijriah. Ya, dan start ke finish dari Nabi Muhammad diutus sampai habis umat ini sebentar. 1500. Kata para ulama adik-adik antara ini habis. Sekarang kita sudah 1446 Hijriah. Itu Hijriah. Hijriah itu ngitungnya dari sini Pak. Dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ada 13 tahun yang belum masuk hitungan. Harusnya 1446 ini ditambah dan 13 tahun yang di Mekah. Jadi berapa? Jadi 559.